Nah, jadi ada dua fase kalau kita mau menegakkan diagnosis penyakit katup jantung, kita harus lihat fase terjadinya di fase sistolik atau fase diastolik. Nah, fase sistolik itu fase di mana terjadi pemompaan ventrikel. Ventrikel memompa, terbukalah katup aorta dan pulmonal, sementara katup mitral dan trikuspid tertutup. Nah, disinilah nanti terjadi bunyi jantung pertama, S1. Nah, lalu pada saat bunyi jantung pertama ini, dia akan bersamaan dengan denyut nadi yang ada di radialis. Nah, kemudian ketika fase diastolik ini fase pengisian ventrikel, maka terjadi sebaliknya. Katup mitral trikuspid terbuka, sementara katup aorta pulmonal tertutup. Nah, jadi dalam mendiagnosisnya nanti kan Bang, kita lihat area mana yang terdengar suara murmur jantungnya. Jadi aorta itu berada di area sela iga kedua linea parasternal kanan. Nah, jadi sternal itu kan di tengah-tengah ini kan Bang. Nah, kalau parasternal kanan berarti di sebelah kanannya. Ini punyanya aorta. Sela iga kedua, ini sela iga pertama, ini sela iga kedua. Jadi disinilah si aorta. Kalau pulmonal di seberangnya sama-sama sela iga kedua tapi parasternal kiri. Nah, kalau trikuspid dia sela iga keempat, 1, 2, 1, 2, 3, 4, sela iga keempat, parasternal kiri. Nah, ini dia, parasternal kiri. Kalau yang mitral, ini di mid klavikula kiri, di tengah-tengahnya klavikula, ini klavikula di tengah-tengahnya, atau sering disebut di apex jantung. Nah, jadi tadi kan udah kita bahas ada suara jantung pertama, suara jantung kedua. Suara jantung pertama itu terjadi pada fase sistol karena penutupan katup mitral dan trikuspid. Suara jantung 2 di fase diastol akibat penutupan katup aorta dan pulmonal. Nah, untuk penyakit katup jantung, ingat rumus Misas dan M-Said. Jadi langkah pertama, Abang lihat di soal fasenya fase sistol atau fase diastol. Dari mana kita lihat? Nanti dibilang di soal terdengar systolic ejection. Systolic ejection berarti terjadi pada fase sistol. Kalau terjadi pada fase sistol, langsung kita ingat rumus Misas. Karena S-nya yang terakhir ini sistol. Kalau dia bilang early diastolic, mid to late diastolic, berarti kita pakai rumus M-Said. Nah, jadi langkah pertama itu dulu Bang. Sistol atau diastol. Kita pakai Misas atau pakai M-Said. Apa itu Misas? Misas ini singkatan, jadi jembatan keledai. Ya. Mitral insufficiency, stenosis aorta di murmur sistolik. Kalau M-Said, mitral stenosis aorta insufficiency di murmur diastolik. Nah, setelah kita tahu kasih murmur. Jadi kalau dibilang di soal terdengar suara murmur sistolik katanya, suara murmur pansistolik di sela iga kedua parasternal kanan. Berarti punyanya aorta. Sela iga kedua parasternal kanan punyanya aorta. Langsung kita masukkan rumus Misas karena dia sistolik kan, pansistolik, Misas. Kita panjangkan mitral insufficiency stenosis aorta karena dia letaknya di aorta berarti jawabannya stenosis aorta. Nah, jadi kayak gitu aja Bang mendiagnosis murmur jantung. Kalau fase diastolik terdengar murmur early diastolik di sela iga ke 2 parasternal kiri. Langsung kita panjangkan. Berarti dia pakai rumus M-Said. Nah, di sela iga kedua parasternal kanan pakai rumus M-Said.
Berarti mitral stenosis aortanya mengalami insufisiensi. Nah, tapi kalau dibilang di soal terdengar murmur early diastolik di parasternal kiri, kira-kira itu punya yang mana, Bang? Berarti kan kita pakai rumus yang M-side kan? Side, karena dia early diastolik. Early diastolik. Di mana lokasinya? Kalau early Dia di sela iga kedua parasternal kiri. Berarti lokasinya di mana tuh, Bang? Oh, pulmonal. Pulmonal. Berarti jawabannya? Nggak bisa kita masuk ke rumus ya? Jadi gini, rumusnya ini dia kalau mitral ini sama dengan tricuspid. Aorta sama dengan pulmonal. Gitu juga ini. Mitral sama dengan tricuspid, aorta sama dengan pulmonal. Jadi kalau kita masukkan rumus tricuspid, TISAS gitu. Jadi banyak kali hafalan. Ingat aja MISAS atau MSAID, M-side. Kenapa mitral bisa sama dengan tricuspid, aorta bisa sama dengan pulmonal? Karena mereka membuka dan menutup bersamaan. Ketika aorta membuka, pulmonal juga terbuka. Ketika sebaliknya. Jadi kalau misalnya nggak ada di rumus, tinggal abang ganti aortanya ganti ke pulmonal atau mitralnya ganti ke tricuspid. Jadi tetap jawabannya kalau yang tadi berarti pulmonal insufisiensi. Kalau nggak ada pulmonal insufisiensi di jawaban berarti aorta insufisiensi ya? Ya bisa jadi Bang. Tapi nggak jarang karena memang dia menurut lokasi murmurnya. Jadi lokasi murmur itu kan kita kalau mendengarkan katup jantung itu ingat APTM, lokasinya memang tepat di sana. Kalau misalnya seperti itu kemungkinan dua, antara salah soal, nggak ada jawaban. Kalau memang dia maksa, ya udah berarti cari yang paling dekat aja, cari pasangannya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pansistolik berarti murmur sistolik, lead sistolik. Jadi itu dulu yang abang lihat. Sistolik atau diastolik. Baru lihat lokasi murmur. Coba kita lihat soalnya dulu ya, biar kebayang kira-kira soalnya gimana. Nah, ini kira-kira gimana, Bang? Nomor yang ini. Pasien perempuan 26 tahun, hamil 20 minggu, anak pertama datang ke ruang emergensi dengan keluhan tiba-tiba merasa berdebar-debar dan sesak nafas. Batuk dengan sputum seperti karat. Beberapa waktu yang lalu penderita pernah merasa debar-debar namun tidak disertai sesak nafas seperti saat ini. Penderita pernah menderita demam rematik pada usia 14 tahun. Saat ini minum vitamin untuk kehamilan. Pada penderita tidak merokok, tidak minum alkohol atau obat suntik. Pada pemeriksaan tekanan darah 190/60, nadinya cepat, irregular, respiratory rate 24 kali, saturasi 94, tidak terdapat peningkatan tekanan vena jugulis, terdapat rongki basah halus pada kedua basah paru. Pada pemeriksaan jantung terdapat irama irregular dengan bunyi S1 yang keras dan diastolik, berarti pakai M-side. M-side, dia dengernya di S1. S1 itu berarti di aorta ya? Dia dengarnya di mana ini? Dia pakai M-side pokoknya ini kan? Tapi ini nggak ada lokasinya, Bang. Nggak dia bilang di mana lokasinya. Jadi nanti ini dari apa belum kita bahas, dari faktor risiko demam rematiknya. Belum kita bahas nanti. Ini nanti aja, Bang. Oke. Mana ya yang ada lokasi murmurnya? Di paling bawah ada. Yang pakai lokasi murmur. Nah, ini Bang, yang ini. Oh, ini. Oke. Ini kita cari dulu dia mana ini. Dia sistolik berarti misas, ya kan? Ya, Bang. Habis misas dia dapatnya di sela iga kedua di per kiri, aorta pulmonal. Berarti pulmonal misas. Misas bentar ya, Dek. Misas.
Misas. AP. Pulmonal stenosis ya, Dek? Ya, mantap. Stenosis pulmonar. Stenosis pulmonar. Jadi ini kalau dia bilang dari lokasi murmur ya, Bang. Nah, seperti itulah kira-kira kalau lokasi murmur. Jadi cuman 2 aja kata kuncinya. Sistolik sama lokasi murmurnya. Oke, bisa kira-kira, Bang? Nah, kalau ini, Bang? Mana? Pasien wanita 28 tahun telah didiagnosis rheumatic heart disease dan didapatkan mitral stenosis. Bunyi jantung yang sesuai dengan pasien itu adalah dibaliknya pula soalnya ya. Mitral stenosis itu berarti dia M-Said, ya kan? M-Said itu diastolik. Carilah yang diastolik, berarti CDE salah, ya kan? Nah, ya, Bang, berarti ininya agak galau-galau kita nih. Dia murmur awal di garis dia berarti minta mitral stenosis KAPTM. Berarti di bawah ini. Kayaknya B ya. Kalau di bawah kalau mitral di mana dia, Bang? Mitral di sela iga keempat mid clavicula atau di apex, ya kan, Bang? Di apex. Itu lokasi si mitral. Kalau yang B ini lokasinya parasternal kanan di mana, Bang? Di garis sternal kanan. Di awal garis sternal kanan. Berarti itu punyanya aorta. Yang atas ya. Aorta yang sebelah kanan kan aorta kan, Bang? Iya. Nah, jadi yang paling tepat yang ayam. Memang kalau si mitral ini ciri khasnya dia di apex jantung. Ya, setara dengan lokasi katupnya, Bang. Oke? Nah, jadi jawabannya yang ayam. Jadi kayak itu kalau tipe soalnya dia nanya lokasi murmur. Nah, itu aja, Bang, kata kunci yang harus diingat untuk penyakit katup. Nah, kita bahas satu-satu penyakit katupnya. Boleh, Dek. Oke. Nah, stenosis mitral. Stenosis mitral ini, stenosis itu, nah di sini kita lihat dulu. Stenosis itu artinya katupnya itu sulit membuka. Nah, jadi tidak bisa membuka sempurna. Ibaratkan katup jantung itu pintu. Kalau pintunya udah berkarat, engselnya itu udah berkarat, maka kalau dibuka kan macet kan, Bang. Hanya bisa terbuka setengah dia. Harusnya terbuka semua, tapi hanya setengah saja terbuka. Jadi sulit membuka. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terdengar suara murmur di sana karena katupnya sulit membuka. Kalau insufisiensi, kebalikannya tidak bisa menutup sempurna. Jadi ketika dia menutup ada celah sedikit sehingga bocorlah katupnya. Nah, dari katup yang bocor itu terdengar suara murmur. Jadi stenosis sulit membuka, insufisiensi itu sulit menutup. Nah, tidak bisa menutup sempurna. Nama lain insufisiensi ini regurgitasi ya, Bang. Nama lainnya regurgitasi. Oke. Nah, stenosis mitral ya gangguan pembukaan mitral sehingga pengisian left ventricle saat diastolik itu terganggu. Nah, penyebabnya paling sering itu karena demam rematik. Awalnya demam rematik, lama-lama dia bisa menjadi penyakit jantung rematik. Makanya dari faktor risiko tadi pas kecil dia pernah terkena demam rematik. Nah, demam rematik salah satu faktor risiko untuk terjadinya mitral stenosis. Jadi yang membedakan demam rematik dengan PJR itu demam rematik belum ada gangguan katup. PJR, penyakit jantung rematik, sudah ada gangguan katup. Sebenarnya bisa katup apa saja, tapi yang paling sering katup mitral yang terganggu, mitral stenosis. Nah, nanti untuk PJR kita bahas kalian di endokarditis dan miokarditis ya, Bang. Oke, Dek. Nah, bisa juga didapatkan dari lahir ya, atau memang ada deformitas. Jadi katup jantung itu kan dia ada
kayak parasut gitu, kayak benangnya. Jadi yang buat dia buka menutup tuh ada sambungannya, namanya chorda tendinae. Nah, jadi bisa juga deformitas dari situ, atau pasiennya SLE atau amyloidosis yang terdeposit, atau rheumatoid arthritis dan degeneratif. Nah, kenapa bisa terjadi mitral stenosis? Karena terbentuk fibrosis di sana. Jaringan paru terbentuk di katup mitral dan katup mitralnya menebal. Ya, daun katupnya itu menjadi menebal. Oke. Nah, kemudian yang lain, kejadian yang lain bisa karena kalsifikasi, komisurannya itu lengkungan, cekungannya itu bergabung. Jadi lengket. Nah, jadi fusi komisura, fusi dan pemendekan dari chorda tendinae tadi, atau kombinasi, sehingga sering disebut sebagai fish mouth and buttonhole atau funnel shape. Nah, ini biasanya paling sering kejadiannya terjadi karena endokarditis rheumatica. Nah, area katup mitral itu, Bang, secara normal terbuka 4 sampai 6 cm kuadrat. Jadi ketika dia membuka, lebarnya itu 4 sampai 6 cm kuadrat. Nah, dari situ kita bisa lihat derajat berat ringannya dari penyakit mitral stenosis. Ya. Jadi kita lihat derajatnya itu berdasarkan seberapa besar areanya terbuka. Nah, kalau misalnya dia bisa membuka lebih dari 2,5 areanya, ini derajatnya minimal. Bagus ya? Ya, bagus. Minimal. Kadang-kadang asimptomatik pada yang minimal ini. Nah, kalau yang ringan nggak sampai lebih dari 2,5, 1,4 sampai 2,5. Yang sedang 1 sampai 1,4, berat kurang dari 1, reaktif kurang dari 1. Nah, jadi nanti bedanya berat sama reaktif apa, Dek? Kalau berat sama reaktif ini hampir tumpang tindih dia, Bang. Nah, sama-sama nanti nggak ada perbedaan signifikan, jadi jarang dijadikan benturan ya. Paling nanti yang keluar ringan, sedang, atau berat. Reaktifnya jarang dipilihan nanti, Bang. Nah, jadi perbedaannya nggak terlalu bermakna ya. Jadi cara menghafalnya nanti ini, Bang. Kalau yang minimal di atas 2,5. Kalau yang ringan di bawah 2,5. Kalau yang sedang di bawah 1,4. Berat di bawah 1, reaktif di bawah 1. Komplikasi yang terjadi apa? Nah, jadi kan katup mitral ini di sebelah kiri ya kan, Bang? Sebelah kiri jantung. Iya, nah, bawah. Di sini kan? Apex, di bawah. Ya, di sini. Di antara atrium dan ventricle ya kan, Bang? Nah, disinilah dia. Jadi, karena dia sulit membuka pintunya kan, Bang? Kalau misalnya kita mau buka pintu yang macet, pasti kita dorong lebih kuat ya kan, Bang, pintunya supaya terbuka lebih lebar. Jadi keadaan atrium kiri, atrium sinistra, akan meningkat tekanan di atrium sinistra, Bang, untuk bisa membuka katup mitral. Kalau tekanan di atrium sinistra meningkat, akibatnya dari vena pulmonal harus kuat juga. Harus meningkat juga tekanannya, makanya bisa terjadi hipertensi pulmonal pasien. Jadi dari paru-paru nanti harus meningkatkan tekanan lagi supaya bisa melawan tekanan yang ada di atrium sinistra. Kalau nggak dilawan tekanannya, darahnya nggak bisa masuk ke atrium sinistra. Makanya lama-lama bisa hipertensi pulmonal. Nah, manifestasi kliniknya karena hipertensi pulmonal, atrium kiri juga meningkat tekanannya, maka darah yang masuk juga akan semakin menurun. Sehingga pasiennya mudah lelah karena penurunan dari cardiac output. Nah, kemudian pasien sering sesak napas ya. Paroxysmal nocturnal dyspnea, bisa nanti tengah malam terbangun karena sesak nafas. Ya, kemudian hipertensi pulmonal dan lain sebagainya. Hemoptisis, nyeri dada, bisa sampai aritmia. Aritmia yang terjadi itu adalah atrial fibrilasi.
Karena memang yang paling pertama terganggu adalah si atrium terlebih dahulu. Nah, karena kalau sudah terbentuk atrial fibrilasi, bisa memicu terbentuknya tromboemboli. Nah, nanti tromboemboli bisa menyebabkan kematian mendadak kalau embolinya pergi misalnya ke pembuluh darah koroner, kalau ke kepala dia bisa jadi stroke, ya kan Bang? Nah, kemudian untuk diagnostiknya, ini ingat ada opening snap. Jadi kalau ada opening snap itu berarti ada stenosis. Nah, atau ada diastolic rumble di mitral, opening snap di mitral atau diastolic rumble di mitral. Suara jantung satu yang mengeras. Nah, suara jantung satunya mengeras dan ada trill di apex, ada getaran di apex. Untuk fototoraksnya, jadi bisa terjadi ada pembesaran left atrium. Karena tekanan atrium meningkat, lama-lama menjadi hipertrofi jantungnya. Nah, pinggang jantungnya menjadi menghilang, pembesaran arteri pulmonalis, adanya edema interstisial, makanya sering nanti gejalanya seperti udem paru, nampak curly, lainnya positif. Kenapa? Karena terjadi hipertensi pulmonal di sana. Dan ada gambaran kalsifikasi pada katup mitral. Nah, bisa juga kita lakukan pemeriksaan pakai echo Doppler. Echo Doppler ini pemeriksaan yang paling sensitif dan paling spesifik. Jadi kalau ditanya pemeriksaan yang paling tepat, pemeriksaan yang paling sensitif spesifik, jawabannya echo Doppler. Dia untuk menentukan gradien transmitral. Untuk apa gradien transmitral? Gradien transmitral ini untuk menentukan derajat berat ringannya penyakit. Jadi kita tahu areanya tadi berapa sentimeter terbuka pakai echo Doppler. Nah, bisa juga kita periksa pakai TEE ya. Transesophageal TEE ini transesophageal ekokardiografi Tapi gold standar tetap echo ya, juga, Dek? tapi kita lihat dari transesophageal dari dinding esofagus kita lihat nanti untuk mendeteksi ada tidaknya trombus di left atrium. Jadi komplikasi dari mitral stenosis ini bisa hipertensi pulmonal, bisa atrial fibrilasi, bisa tromboemboli. Emboli. Nah, bisa juga kita diagnosis pakai kateterisasi, tapi ini cukup invasif pemeriksaannya, Bang. Nah, jadi itu pilihan terakhir. Nah, untuk pendekatan terapi, ya terapinya bersifat suportif. Nah, jadi suportif apa? Hanya simptomatiknya saja, ya. Jadi kan keluhannya pasti ada gangguan di jantung, entah dia sesak, entah ada udem dan lain sebagainya. Jadi kita berikan obat-obatan diuretik. Nah, dari mitral stenosis itu bisa menyebabkan komplikasi endokarditis. Nah, jadi sebelum terjadi endokarditis, kita bisa berikan pencegahan ya terhadap infeksi. Misalnya kita berikan terapi profilaksis, contohnya kita berikan golongan penisilin. Nah, dari endokarditis PJR, demam rematik, endokarditis demam rematik, ini juga bisa menyebabkan mitral stenosis. Jadi saling berhubungan dia, Bang. Bisa menyebabkan mitral stenosis. Oke. Nah, jadi obat-obatannya bisa pakai diuretik, beta blocker, digoxin, atau CCB. Nah, kemudian bisa diberikan antikoagulan jika sudah ada gelombang atrial fibrilasi. Langsung kita berikan profilaksis untuk tromboemboli. Nah, jika area mitralnya di bawah 1,5 cm kubik ya, jadi Yang udah berat masuk ya. ke berat dia, cm kuadrat udah masuk ke berat. Nah, maka kita lihat kita harus pasang PMC. PMC itu percutaneous mitral commissurotomy, atau kalau perlu kita juga pasang percutaneous mitral balloon valvulotomy. Nah, jadi PMC ini kita indikasikan
kalau tadi dia di bawah 1,5 cm kuadrat. Kalau masih lebih dari 1,5 kuadrat areanya yang terbuka, maka tidak dianjurkan pemasangan PMC. Nah, selain itu ada kontraindikasi yang lain. Kontraindikasi yang lain misalnya ada trombus di left atrial, ya. Kemudian regurgitasinya, kemudian ada mitral stenosis dan ada mitral regurgitasi bersamaan. Nah, itu juga kontraindikasi ya, Bang. Walaupun mitral regurgitasinya tapi kalau ringan nggak perlu. Kalau misalnya lebih dari ringan, artinya udah derajat sedang berat, maka harus dipasang, maka tidak boleh dipasang PMC. Nah, jadi ini kontraindikasinya. Kemudian kalau ada kalsifikasi juga tidak boleh ya, Bang. Ada kalsifikasi di katup tidak boleh diberikan PMC. Kemudian kalau tidak ada komisura yang fusion, komisura yang lengket tidak boleh juga. Kemudian, nah ini adanya aortic valve disease juga bersamaan dengan mitral stenosis tidak boleh diberikan PMC. Jadi intinya PMC ini indikasinya kalau areanya di bawah 1,5 dan hanya mitral stenosis saja gangguannya, nggak ada penyakit Hanya tunggal dia katup ya. jantung yang lain. Kalau bersamaan dengan penyakit katup jantung yang lain, nggak boleh diberikan PMC. Nah, oke. Atau pasiennya memerlukan bypass surgery karena memang dia ada penyakit katup jantung mitral stenosis ditambah dengan coronary artery disease. Jadi harus dilakukan bypass. Jadi jangan dilakukan BMC. Maka langsung lakukan bypassnya saja. PMC ya. Nah, jadi ini dia. Kalau misalnya areanya, mitral valve areanya di bawah 1,5, apakah ada gejalanya? Gejala-gejala sesak. Ingat aja gejala-gejala gagal jantung. Karena memang gejalanya lama-lama bisa menjadi gagal jantung pasiennya. Nah, kalau misalnya ada, maka kita lihat ada nggak kontraindikasi untuk PMC. Kalau tidak ada, kalau misalnya tidak ada kontraindikasi untuk PMC, kemudian ada nggak kontraindikasi untuk high risk, untuk surgery. Kalau ada kontraindikasi untuk surgery, maka kita lakukan PMC. Tapi kalau nggak ada kontraindikasi untuk surgery, maka lebih terpilih untuk dilakukan surgery, pembedahan langsung dibedah. Nah, jangan pakai percutaneous, langsung dibedah open. Begitu juga kalau misalnya ya, berarti harus surgery. Nah, oke. Jadi ini kalau misalnya pasiennya juga memiliki resiko, dia nggak ada gejala tapi ada resiko tinggi untuk emboli atau hemodinamiknya sudah mengalami dekompensasi. Nah, sudah ada penurunan kesadaran, tekanan darah menurun. Nah, maka kita lihat ada nggak kontraindikasi untuk PMC. Kalau tidak ada, maka dilakukan PMC. Kalau ada, maka langsung lakukan surgery. Nah, kalau tidak ada faktor risiko untuk emboli, nggak ada tanda-tanda atrial fibrilasi, maka kita berikan exercise testing. Nah, exercise testing, jadi coba kita suruh pasiennya melakukan aktivitas, maka kita lihat gejalanya, muncul nggak gejalanya. Kalau muncul gejala, berarti harus di PMC. Tapi kalau tidak muncul gejala, berarti hanya kita follow up saja, nanti suruh periksa kontrol ulang. Oke, nah kira-kira ini gimana Bang, nomor 1? Seorang laki-laki 56 tahun masuk dibawa ke IGD dengan keluhan sesak nafas yang semakin memberat, terutama bila beraktivitas. Tidak dijumpai adanya nyeri dada, batuk, mengi, dan demam. Pada pemeriksaan fisik, jantung terdengar dan teraba bunyi jantung S1 yang mengeras dan diatolik rumble di daerah apex. Pada pemeriksaan foto torak memperlihatkan gambaran pembesaran atrium sebelah kiri disertai pembesaran arteri pulmonalis, pemeriksaan darah rutin dalam batas normal. Faktor yang dapat mempengaruhi derajat berat ringan penyakit pada kasus ini adalah
Ini kalau kita ambil diagnosis bisa kita ambil ini M. Said, Ya, M. Said. ya kan? Pakai M. rumus M. Said, Said ya kan Bang? iya kan? M. Said. Baru dia ini kan dia di daerah apex. Apex itu kan di bawah kan? APTM berarti mitral. Ya kan? Mitral stenosis. Iya, betul Bang. Ya kan? Mitral stenosis. Mitral stenosis baru dia nanya ini faktor yang mempengaruhi derajat berat ringannya. Faktor yang dapat menentukan derajat ringan pada kasus di atas. Triple AP. Mitral stenosis kan berarti nggak mau terbuka dia kan? Mm-mm. Ya kan? Katup Iya. Mm-mm. mitralnya nggak mau terbuka berarti katup tropis kalau namanya pembukaan katup otak. Kalau B bisa kita coret lah ya kan? Mm-mm. B kita coret luasnya arterial APT AP APTM APT A pun bisa kita coret abang rasa Mm-mm. PTM area ovation abang kalau nggak CD sebetulnya. Ya. Jadi kan tadi Bang, Mm-mm. kalau kita mau melihat derajat berat ringannya, kita periksa pakai echo. ECMO dulu. Oke, echo. Untuk apa? Untuk menentukan gradien transmitral. Jadi gradien transmitral itu memang ini hallmarknya, ini tandanya penanda untuk menentukan derajat berat ringannya mitral stenosis. Kita lihat gradien transmitral. Jadi perbedaan dari tekanan ya, dari luas area si mitral yang terbuka. Baru kita masukkan ke sini. Kalau di atas 2,5 dia minimal, di bawah 2,5 dia ringan, di bawah 1,4 dia sedang, di bawah 1 berat, di bawah satunya lagi dia reaktif. Oke. Jadi jawabannya memang yang gradien transmitral ya Bang. Untuk echo dulu ya. Kalau ditanya pakai apa? Pakai echo pemeriksaan. Oke, kalau ini Bang? Seorang laki-laki berusia 25 tahun dibawa keluarganya ke IGD dengan sesak napas yang semakin memberat sejak 7 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak sakit berat, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 100/70, nadinya 128 kali per menit, frekuensi napas 32 kali per menit, TVJ meningkat positif 5, pemeriksaan jantung didapatkan real, pinggang jantung menghilang, opening snap, dan murmur diastolik. M. Said juga ya, Dek. M. Said, apex. Apex itu di bawah mitral juga lah berarti, mitral stenosis, ya kan? Auskultasi paru, terdapat rongki basa-basa di paru. Gejala klinis pada kasus di atas yang paling mungkin disebabkan oleh patofisius semua ditanyanya ya. Iya Bang. Adanya posisi terdapat penjagaan pada fibrosis menggunakan kotak. Kalau beban-beban ini bisa kita masukkan lah, misalnya kayak abang rasa kayak itulah APT itu kayak massa otot yang D itu kan bisa kita simpan juga ya Dek ya, penambahan massa Yang di otot ini. kan. Ya Bisa kan, Bang. dia kan makin berat bebannya, hambatan aliran darah ke aorta. Ini pun betul juga. Kan pool itu yang di pulmonal itu hipertensi Yang pulmonal pulmonal. kan nanti kan dia komplikasinya jadi ke hipertensi pulmonal kan? Oke. Nah, jadi kita lihat satu-satu ya Bang. Yang pertama, yang paling mungkin tuh sebenarnya yang A sama yang B. Nah, kita lihat dulu hambatan aliran darah di katup aorta. Nah, karena masalahnya ini kan diagnosisnya mitral stenosis ya kan Bang? Maka berarti masalahnya di mitral. Kalau di aorta
berarti nanti masalahnya di aorta. Berarti yang C ini kita eliminasi dulu. Karena di aortanya nggak ada bermasalah. Ya kan Bang, kalau tadi dia bilang memang gejalanya di katup aorta, baru kita pikirkan di aorta. Kalau yang D, penambahan massa otot di ventrikel kiri. Ini malah komplikasinya Bang. Jadi dari mitral stenosis, pertama kiri. Lama-lama nanti ventrikel kiri juga bermasalah, ya penambahan ototnya. Jadi ini komplikasinya. Nah, komplikasi dari mitral stenosis. Nah, kalau yang E malah dia overload. Nah, salah. Kenapa overload salah? Karena mitral stenosis malahan membuat low volume dari cardiac output. Jadi cardiac outputnya akan menurun karena penambahan massa otot. Nah, oke. Jadi volumenya malah berkurang, bukan bertambah. Kenapa yang paling tepat fibrosis dan penebalan katup? Karena memang patofisiologi utamanya, di sini patologi utamanya adalah fibrosis dan penebalan katup. Nah, kalaupun dia ada fusi itu bisa. Fusi itu lengket, penggabungan antara komisura-komisuranya. Tapi disertai dengan pemendekan korda, bukan pemanjangan korda. Kalau tadi yang akan pasangannya nggak tepat, pemanjangan korda katanya. Perpanjangan korda. Jadi salah, harusnya perpendekan korda. Jadi yang paling tepat itu fibrosis dan penebalan katup. Nah, jadi yang bola dia, Bang. Oke. Bisa kira-kira, Bang? Bisa deh. Berarti dari patofisio diambilnya ya? Patofisiologinya. Memang yang paling sering itu karena fibrosis, dia terbentuk jaringan parut sehingga menebal dan sulit membuka. Nah, kalau ini Bang, ini karena risiko demam rematik. Ini kan faktor risiko paling sering untuk mitral stenosis. Makanya jawabannya stenosis mitral. Oke, kalau ini Bang? Ini seorang laki-laki berumur 52 tahun berobat ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas sudah 1 bulan dan bertambah hebat dalam 2 jam yang lalu. Pasien punya riwayat stroke 2 bulan yang lalu, tidak dijumpai adanya nyeri dada, batuk, mengih, atau demam. Pada pemeriksaan fisik didapati sensorium komposmentis, tekanan darah bagus, nadi bagus, pernapasan 22 kali per menit, temperatur 36,7. Pada pempis jantung terdengar dan teraba bunyi jantung S1 mengeras dan bising diastolik. M-Said juga di daerah mitral, berarti di bawah mitral stenosis juga, Dek. Pemeriksaan penunjang yang tepat untuk menegakkan diagnosis pada kasus ini adalah A salah, E salah, B pun bisa salah, Abang antara C dengan D lah. Tapi kan memang kan echo Doppler ya. Yang paling pertama kan echo. Jadi sebenarnya semua ini bisa kita lakukan pemeriksaan, ya kan Bang. Tapi karena dia tanya pemeriksaan yang tepat, kalau yang tepat itu biasanya pemeriksaan gold STD, gold standar, atau pemeriksaan yang paling sensitif. Berarti cari yang paling sensitif atau spesifik. Makanya kita pilih yang echo paling sensitif. Kalau kita benturkan dengan yang lain, yang paling bagus itu echo. Fototoraks bisa aja nanti ada pembesaran pada atrium kiri. Nah, tapi kan bisa itu nggak spesifik untuk stenosis mitral. Tapi kalau dari echo kita bisa lihat semuanya. Kalau seandainya echo nggak ada, baru nanti bisa ke TEE, Bang, transesophageal echocardiografi. Nah, bisa kita pakai itu. Oke. Doppler dulu ya. Jadi echo Doppler dulu, Bang. Oke, kalau ini Bang? Kalau ini pada pasien wanita usia 55 tahun datang dengan keluhan sesak, terutama pada saat aktivitas. Pasien menyangka adanya nyeri dada, batuk, mengih, adanya dahak maupun demam. Dari pemeriksaan fisik radiologi didapati adanya pemeriksaan arteri pulmonal. Oke.
Pada pemeriksaan ruang jantung sebelah kiri tidak tampak infiltrat dan parenkim. Pada EKG ada tampak adanya R tinggi di V1 dan deviasi ke aksis ke kanan. Pada pemeriksaan eko ini dia ngasih taunya ini di sini dia di arteri pulmonal. Arteri pulmonal APP dia kan sebentar ya Dek, mitral itu sama dengan tricuspid kan Dek? Ya kan? AP ini dia sama dengan pulmonal sama dengan tricuspid. Berarti pulmonal ini dia di mana nih tadi dia? Diastolik apa sistolik ya? Jadi kan Bang, arteri pulmonalnya membesar. Kenapa bisa membesar? Karena ada ruangan jantung kiri yang membesar. Berarti terjadi hipertensi pulmonal. Komplikasi hipertensi pulmonal terjadi pada penyakit katup mitrostenosis. Jadi diambil dari sininya Bang. Dari pembesaran arteri pulmonal ini terjadi karena berarti kesimpulannya di sini ada hipertensi pulmonal. Nah, kalau dari EKG kayaknya di sini nggak ada dibuat gambaran EKG. Dari gambaran EKG nggak ada. Nanti di bawah ada masalah EKG nanti gambaran T inverted. Nah, kalau dari EKG itu menunjukkan adanya pembesaran di atrium kanan. Nah, jadi ini dia. Foto toraks nanti nampak ada pembesaran arteri pulmonal, kemudian bisa nanti tampak ada klasifikasi katup mitral. Nah, jadi kata kuncinya dari situ ya Bang, walaupun kita dikecohkan sama ini, sama gambaran EKG-nya gitu ya, ada deviasi aksis ke kanan. Jadi deviasi aksis itu tandanya kesimpulannya ada pembesaran jantung. Nah, ada pembesaran jantung. Untuk selanjutnya kita butuh cross check lagi pakai foto toraks atau gambaran dilihat ada nggak P pulmonal atau P mitral. Nah, kalau ada P mitral itu nanti baru dia spesifik ke pembesaran atrium kiri. Nah, jadi kalau untuk deviasi aksis itu kita hanya mengira oh ini ada pembesaran jantung, tapi kita belum tahu pasti nih jantung mana yang membesar. Oke. Nah, jadi kalau soal ini memang kurang spesifik ya, kurang menjurus dia. Karena lokasi murmurnya pun nggak dibilang cuman dari faktor risiko hipertensi pulmonalnya itu aja. Jadi hipertensi pulmonal sering terjadi hipertensi pulmonal. Nah, kalau ini Bang? Pasien wanita 25 tahun diketahui sedang hamil 28 minggu kehamilan pertama. Mengeluh sesak yang semakin memberat sejak 2 minggu. Saat ini pasien hanya mampu berjalan beberapa langkah saja karena sesak. Batuk dan demam di sangkal, kedua tungkai bengkak, keluhan berdebar di sangkal, keluhan seperti ini belum pernah dialami sebelumnya. Dari PEMPI didapati tensi 160, nadi 180 kali irregular, RR 30, suhu bagus, TVJ meningkat, terdapat rongki basah halus di basal kedua paru, edema di kedua tungkai. Setelah dilakukan ekokardiografi didapatkan severe mitral stenosis. Tindakan yang harus dilakukan adalah tadi memang ada sih Bang dengar tata laksananya yang balon-balon itu. Ya, yang balon ini belum kita bahas memang. Ini kita bahas di bawah ya. Balon-balon. Jadi pertama kita tentukan bisa nggak dia dengan obat-obatan saja atau harus dilakukan tindakan. Nah, karena ini udah ada gejala, ya kan, udah ada simptomatik,
dan udah ada nih gejala-gejala yang berat, tekanan darahnya udah turun ya, nadinya udah meningkat. Nah, ini harus dilakukan tindakan. Nah, tindakannya baru kita pilih apakah harus disurgery atau bisa hanya dilakukan percutaneous saja. Nah, jadi untuk rekomendasi dilakukan PMC atau mitral balloon valvuloplasty. Jadi mitral balloon valvuloplasty ini sama dengan PMC. Nah, sama dia nama lainnya. Jadi rekomendasinya diindikasikan PMC kalau ada pasien dengan bergejala tanpa ada kontraindikasi untuk PMC. Kontraindikasi PMC tadi apa? Kalau misalnya penyakit katup jantungnya lebih dari 1. Nah, tapi kalau hanya mitral stenosis saja, maka bisa kita lakukan PMC. Nah, PMC juga dilakukan kalau misalnya ada pasien yang memiliki kontraindikasi atau resiko tinggi untuk dilakukannya surgery. Nah, jadi kalau pasien hamil kita lakukan surgery penggantian katup, maka itu bisa berisiko tinggi ya terhadap si pasien karena keadaannya juga tidak stabil. Nah, mitral valve surgery diindikasikan pada pasien yang simptomatik yang tidak bisa dilakukan PMC. Contoh memang tadi ada lebih dari 1 penyakit katup jantung atau ada penyakit katup jantung yang bersamaan terjadi. Nah, PMC harus direncanakan ya, harus dilakukan, dipertimbangkan pada pasien yang sudah di treatment dengan obat-obatan tapi tidak ada perubahan gitu ya Bang. Nah, kemudian PMC dilakukan pada pasien yang asimptomatik ya. Jika pasiennya memiliki risiko tinggi terhadap tromboemboli. Walaupun dia tidak ada gejalanya, ya kan Bang? Tapi kalau ada risiko tinggi untuk tromboemboli, maka perlu dipertimbangkan untuk PMC. Kemudian pada pasien yang risiko tinggi untuk mengalami hemodinamik dekompensata. Apa-apa saja hemodinamik yang bisa menyebabkan dekompensasi hamil. Stenosis pulmonalnya, tekanan stenosis pada stenosis pulmonalnya lebih dari 50 mmHg pada saat istirahat. Atau dia ini hamil. Nah, oke. Kalau dia hamil, jadi pasien di atas kan hamil. Pasien hamil tadi bisa menyebabkan dekompensasi hemodinamik. Nanti lama-lama jantungnya semakin sulit untuk memompa darah sehingga tekanan darahnya turun, bisa shock, bisa hipotensi. Nah, jadi harus dipertimbangkan dilakukan PMC. Nah, dan dilakukan SC sesegera mungkin. Karena ketika dilakukan PMC atau PMBV, itu kan maka nanti jantungnya tidak bekerja optimal. Sementara ibu dan anak memerlukan pompa yang adekuat. Jadi takutnya anaknya tidak terselamatkan, ibunya juga tidak terselamatkan. Makanya dibarengi dengan SC. Oke, kira-kira bisa Bang? Bisa deh. Oke. Nah, jadi PMBV sama PMC itu sama ya Bang? Kalau nomor 5 ini gimana Bang? Seorang wanita 25 tahun datang ke poliklinik karena merasa gampang capek saat melakukan aktivitas rumah tangga seperti membersihkan rumah. Dari pemeriksaan fisik dijumpai suara jantung 1 mengeras, P2 mengeras, opening snap, dan didapati diastolic rumble pada apeks jantung dengan posisi lateral dekubitus. Dari foto torak menunjukkan pembesaran atrium sebelah kiri dan pembesaran arteri pulmonalis. Pasien kemudian direncanakan untuk tindakan percutaneous MBV yang merupakan kontraindikasi tindakan MBVP adalah
PMBV atau PMC tadi kontraindikasinya jika Itu kalau seandainya meter vape areanya di atas 1,5, jadi kan di atas 1,5 baru banyak sekali ada komplikasi-komplikasi. Apa contohnya misalnya ada dia nggak emitter stenosis satu aja, harus banyak dia. Misalnya ada 2 masalah katupnya. Jadi kalau ini metastenosis juga sampai metastenosis sedang sampai berat yang asimptomatik. Kayaknya ini bisa kita simpan ini, bentar ya. Penderita dengan trombus di atrium kiri dan regurgitasi mitral. B ini kan udah 2 juga tuh. Ada atrium kiri dan regurgitasi mitral. Udah 2, ya kan? Udah 2 dia tuh. Penderita dengan resiko bedah, oke, penderita simptomatik. Kalau D sama E nggak masalah. C pun nggak masalah. Iya, kayaknya bola ya. Ada 2 dia tuh. Atrium kiri dan kan nggak boleh kan kalau seandainya lebih kontraindikasi kalau mitral valve-nya dari 1,5 ya kan. Nah, tadi nggak ada pilihannya. Ada atrial thrombus, tadi ada kan Bang? Left atrial thrombus dengan mitral regurgitasi. Jadi ini jawabannya ya. Iya. Oke. Thrombus di atrium kiri dan mitral regurgitasi sedang berat. Jadi kalau mitral regurgitasinya masih ringan, masih boleh. Tapi kalau udah sedang berat, udah nggak boleh lagi. Nah, ini kita bahas tentang mitral regurgitasi. Nah, regurgitasi berarti katup mitralnya tidak bisa menutup sempurna. Nah, sehingga darahnya mengalir balik lagi dia dari left ventricle ke left atrium saat sistolik. Jadi darahnya masuk lagi dari ventricle ke atas, masuk dia ke atrium. Nah, etiologinya apa? Etiologinya regurgitasi mitral primer meliputi semua penyebab lesi intrinsik. Ya, artinya memang dari dalam katupnya bermasalah. Bisa dari komponennya yang bermasalah. Contoh, penuaan, endokarditis. Nah, ini yang primer. Kalau yang sekunder, komponen katupnya normal, tidak bermasalah. Ya, penyebabnya karena perubahan geometri dari left ventricle. Nah, jadi misalnya perubahan dari bentuk dari left ventricle, ada kardiomiopati, penebalan atau dilatasi dari left ventricle, atau ada iskemik pada ventricle kiri. Nah, itu untuk yang sekunder. Jadi etiologinya bisa terbagi 2 ya, Bang. Primer sama yang sekunder. Kalau yang regurgitasi mitral akut, nah kita bagi ada yang akut, ada yang kronik. Kalau yang akut kita bagi ada yang primer akut, non sistemik. Nah, jadi primer akut tapi bukan karena masalah sistemik, masalahnya memang dari katupnya. Misalnya korda ini tali pada katupnya ruptur secara spontan, ada endokarditis infektif, ada trauma, ya, ada terjadi hipovolemi pada prolaps katup mitral. Nah, bisa juga RM akut ini disebabkan karena iskemik akut. Misal contoh, etiologinya myocard infarction sehingga nanti terjadi ruptur musculus papillaris. Jadi musculus papillaris ini otot yang membuka si katup. Nah, jadi kalau misalnya terjadi iskemik di sana bisa tiba-tiba gejalanya muncul ya Bang, akut gejalanya. Kalau yang kronik ini slow progressive, terjadi pada PJR. Ya, pada PJR, demam rematik, ya tapi hanya 10% dia Bang. Tidak sesering mitral stenosis. Mitral stenosis sampai 60% dia. Nah, ini berbagai macam etiologinya, bisa setelah inflamasi, contohnya SLE, rheumatoid disease, ya, bisa karena degeneratif, penuaan, prolaps katup mitral, ruptur korda, dan lain-lain. Kemudian bisa juga karena penyakit miokardium, iskemik, atau kardiomiopati. Penyakit infiltratif adanya
amyloidosis yang menumpuk di amyloidosis yang menumpuk di jantung dan lain-lain. Ya, bisa juga endokarditis, bisa juga karena kongenital dari awal sudah mengalami kelainan. Nah, untuk gambaran ekokardiografinya ini ya, bermacam-macam dia Bang. Jadi tergantung, ada yang penebalan korda atau katup ini pada rheumatoid arthritis, ada yang katupnya menebal juga pada penyakit amiloid, jadi penebalan katup. Ada yang perforasi ya, jadi katupnya bocor karena endokarditis. Ekokardiografinya. Nah, ini gejala dari akut dan kronik. Membedakannya gimana? Pertama, dari palpitasi kardiak ya. Nah, hampir selalu ada pada yang akut, biasanya berat. Nah, oke. Kalau yang kronis dapat tidak muncul dan impulsnya juga dinamis berpindah-pindah. Suara jantung satu, kalau pada akut itu halus, pada sistolik itu holosistolik. Jadi maksud holosistolik itu gini Bang, suara murmurnya kayak gini. Tadi lupa Fikri jelaskan, suara murmur itu ada banyak. Ada yang pertama continuous murmur. Continuous murmur itu suaranya terus-menerus tanpa ada jeda. Jadi kan ini S1 loop, S2 loop. Jadi loop, 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 loop. Jadi suara murmurnya terdengar di semua fase. Continuous murmur. Yang kedua ada systolic ejection. Systolic ejection itu suaranya di tengah semakin lama semakin besar, kemudian turun lagi. Jadi ini kan S1. S1 loop, loop. Jadi di tengah dia pelan-pelan dulu, baru makin besar. Di awal pelan-pelan, baru di tengah dia semakin besar, kemudian mereda lagi. Nah, itu systolic ejection. Kalau pansistolik ini nama lainnya holosistolik. Ya, nama lain dari holosistolik. Dia bunyi katup jantungnya loop, loop. Jadi hanya di sistoliknya saja. Nanti dari S2 ke S1, S2 ke S1 ini nggak ada bunyi murmur. Kosong. Baru dari S1 ke S2 baru bunyi murmur terdengar lagi. Dan bunyinya sama besar semuanya. Ya, nggak ada yang lebih kecil, sama besar semuanya. Itu pansistolik. Pan atau holo itu artinya seluruh. Jadi terdengar murmur di seluruh fase sistolik. Kalau fase diastolik itu dari S2 ke S1. Nah, tidak ada terdengar murmur. Kemudian ada late systolic. Kebalikannya ya, Dek. Jadi loop di sini diam, ya Bang? Kebalikan dari pansistolik ya. S1 ke S2-nya nggak ada kan? Iya. Kalau dia pansistolik kan semua fase sistoliknya ada. Kalau di late systolic hanya setengah fase sistolik, tapi setengah ke akhir. Loop, baru diam sebentar, baru dup. Nah, jadi hanya dari tengah sampai akhir bunyi jantung kedua terdengar murmurnya. Kalau yang early systolic, early diastolik, ini udah masuk ke diastolik ya Bang. Udah masuk ke diastolik, berarti dari S2 ke S1. Loop, dup, nggak ada bunyi murmur. Nanti dari dup ke loop, dup, baru diam, baru loop lagi. Nah, jadi dari awal S2 sampai tengah-tengah itu ada murmur, dari tengah sampai S1 dia tidak ada murmur. Baru mid to late diastolik. Nah, ini kebalikannya. Dari tengah ke akhir dia ada suara murmur di fase diastolik. Di awal tidak ada fase murmur. Tidak ada bunyi murmur. Bisa Bang kira-kira untuk jenis-jenis murmur itu yang paling sering keluar ya Bang? Iya.
jenis-jenis murmur. Nah, jadi ini kan katanya di sini pansistolik. Nah, jadi kalau pada kronis sering terdengar ada holosistolik pada bunyi jantung satu. Nah, kalau pada bunyi murmur ini sistolik awal sampai holosistolik bisa juga terdengar pada yang akut. Jadi early systolik atau sampai holosistolik. Nah, untuk ekokardiografinya normal kalau pada akut. Kalau yang kronis karena dia udah progresif berlama-lama bisa terlihat adanya left ventricle hypertrophy, bisa ada fibrilasi atrial ya pada EKG-nya, atau ada pembesaran jantung ya, pembesaran left atrium atau left ventricle hypertrophy. Nah, oke. Ini gambaran klinis dari regurgitasi mitral yang kronik. Nah, jadi kita bagi menjadi 3, ya kan Bang? Nah, yang pertama ada sindrom MVP. MVP ini panjangannya apa kemarinnya? Kok lupa pikir. MVP ini kemarin udah dicari tapi lupa dicatat. Oh ya, mitral valve tadi Bang. MVP kepanjangan MVP pada regurgitasi. Ya, mitral valve prolaps. Nah, jadi katupnya itu prolaps, menonjol, ya. Mitral valve prolaps. Nah, jadi memang ada kelainan struktur pada mitral. Apa pada sindrom MVP? Sakit di dada, kemudian pada pemeriksaan fisiknya ada klik pada sistolik, bunyi klik pada fase sistolik, dan murmur sistoliknya ada perubahan murmur sistolik. Pada gelombang EKG ya dijumpai ada perubahan pada segmen ST dan T. Nah, kemudian kalau pada RM yang regurgitasi mitral yang organik, dia lebih mudah lelah, kemudian murmurnya terdengar sistolik, kemudian ada bunyi jantung ketiga yang keras. Kemudian gambaran EKG-nya terlihat ada fibrilasi atrium dan terlihat ada kardiomegali dan pembesaran atrium. Tapi ini jarang keluar, Bang. Ini jarang keluar. Jadi nanti ini Abang cukup tahu aja, nggak usah dihafal-hafal kali ya. Oke, Dek. Kalau soal-soalnya kita lihat yang ini. Jadi nanti soalnya itu lebih ke patofisio, faktor risiko, sama diagnosis. Nah, jadi klinisnya itu rata-rata kalau gangguan katup itu klinisnya seperti gagal jantung ya. Tanda-tanda dari CHF kiri, pemeriksaannya, fisiknya, tekanan darahnya normal ya. Kemudian ada terdengar trill ya di jantungnya. Kemudian suara jantung satunya mengeras, S3 galop bisa terdengar. Kemudian bunyi katup jantungnya itu ada mid systolic click. Ini ciri khas pada MVP, ya mitral valve prolaps. Jadi kalau ada terdengar mid systolic click, itu ciri khas pada MVP. Atau terdengar holosystolic. Nah, itu juga sering pada regurgitasi mitral. Nah, oke, untuk EKG bisa terlihat ada atrial fibrilasi, ada gambaran Q patologis, ada gambaran LBBB, ya karena iskemik, ada perubahan segmen ST, kemudian ada gambaran left atrial, pembesaran left atrium, pembesaran atrium kanan, dan pembesaran atrium ventricle kiri.
Gambaran fototoraksnya ya sama, pembesaran atrium kiri dan atrium dan ventrikel kiri, ada tanda-tanda edema paru dan hipertensi pulmonar. Nanti pada gambaran sama, pemeriksaan yang paling tepat, paling akurat itu pakai echo. Bisa kita pakai TEE jika akan dilakukan operasi katup. Nah, bisa kita lakukan TEE. Obatnya sama. Jadi tujuan dari obat adalah menurunkan volume regurgitasinya. Cara menurunkan volume regurgitasinya bisa pakai vasodilator, sodium nitroprusside. Nah, kalau dia RM yang berat ditambah hipotensi, maka kita berikan tindakan intra-aortic balloon counter pulsasi. Ya, jadi jangan kita berikan vasodilator atau kita berikan isosorbit dinitrat, jangan. Itu dikontraindikasikan karena nanti tekanan darahnya bisa semakin menurun karena nitral vasodilator efek sampingnya bisa menurunkan tekanan darah. Pergantian katup mitral, kalau dia ada atrial fibrilasi, berikan beta blocker atau oral antikoagulan. Kalau ada sesak-sesaknya berat, kita berikan diuretik. Ya. Kemudian bisa juga kita lakukan kateterisasi. Kapan kita pilih operasi? Ya, dipilih operasi pergantian katup. Kalau misalnya memang ini sudah berat ya, sudah gejala berat ditambah dengan ada dekompensasi tadi dari hemodinamiknya, dan operasi yang terpilih adalah mitral valve replacement ya. Jadi kita open jantungnya, kemudian kita ganti dengan katup jantung buatan. Nah, sebelum kita operasi maka harus minum antikoagulan dulu, ya kan? Kalau dia pakai yang mekanikal, pakai yang buatan, ya. Karena nanti kalau yang mekanikal, yang buatan itu dia harus minum antikoagulan seumur hidup. Kenapa? Karena sering menimbulkan emboli di sana, ya. Sering menimbulkan terbentuk tromboemboli. Jadi harus minum antikoagulan. Tapi kalau pakai yang biologikal, bukan yang mekanikal, tidak perlu minum antikoagulan. Nah, ini indikasi dari operasi katup jantungnya. RM dengan gejala disertai LVEF, left ventricle ejection fraction-nya di bawah 30%. 30. Atau LVESD, N systolic LVESD ini kepanjangannya N systolic apa ya? N systolic D-nya lupa nih apa nih? Ini lupa dicatat nih kalian Bang. Ada kalau nggak salah di bawah. LVESD. Kita lihat biar nanti kita tahu maksudnya ini kemana. LVESD. Left ventricle. And mana panjang? Iya, left ventricle and systolic dimension. D-nya lupa. D-nya dimension. Nah, dibuatkan di sini biar nanti tidak bingung. Left ventricle and systolic dimension. Jadi LVEF-nya di bawah 30%, LVESD-nya di bawah 55 mm. Atau RM-nya tanpa gejala dengan LVEF-nya di bawah sama dengan 60%. Atau LVESD-nya di atas sama dengan 45 mm. Nah, oke. RM yang tanpa gejala, fungsi left ventricle-nya masih baik, tapi ada atrial fibrilasi yang baru. Nah, atau RM tanpa gejala, fungsi left ventricle-nya baik, tanpa ada
resiko operasi ringan atau LVESD-nya di atas 40. Nah, atau ada RM tambah disfungsi left ventricle sama. Jadi kalau misalnya LVEF-nya di bawah 30%, LVESD-nya di atas 55, yang berulang ya sebelumnya pernah terjadi, kemudian sekarang berulang lagi, yang memiliki penyakit-penyakit komorbid atau pasien RM kronik, regurgitasi mitral kronik yang mau melakukan bypass ya Bang, coronary artery bypass. Nah, jadi yang paling sering keluar indikasi operasinya yang ini Bang, LVEF-nya di bawah 30 atau LVESD-nya di bawah 55. Coba kira-kira ini nomor 1 jawabannya apa Bang? Seorang laki-laki berusia 55 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak disertai berdebar-debar, kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya hipotensi, nadinya nadinya 130, irregular, jantung mendapatkan batas jantung kiri 2 jari lateral garis mid-clavicular kiri. Pinggang jantung menghilang, didapatkan juga murmur pansistolik grade 4-6. Punktum maksimum di apex dan penjalanan ke lateral. EKG dengan hasil QRSTP. Ini kondisi kardiak yang didapatkan menjawabkan gambaran EKG di atas adalah, kalau kita lihat di sini, QRST. Ini ada T depresi ya? Lead 2-nya itu T-nya ke bawah kan? Lead 2 ya. Ya, T-nya ke bawah, Bang. Ya kan memang ada perubahan dari segmen ST dan gelombang T. Dan gelombang T. Berarti ini kata kuncinya murmur pansistolik ini sebetulnya ya kan? Dan ada punktum maksimum di apex, berarti kan dia di bawah ya. APTM berarti kan mitral ya kan Dik? Mitral. Murmurnya sistolik. Sistolik berarti kan misas ya kan? Misas mitral insufisiensi. Nggak ada mitral insufisiensi. Nama lain insufisiensi tadi? Mitral regurgitasi. Ya, nama lainnya Bang. Iya. Mitral regurgitasi. Iya. Oke. Mana kata-kata sistoliknya Dik tadi? Yang pansistolik. Oh, pansistolik ya. Oke. Nah, sistolik. Kalau early sistolik itu juga sistolik. Kalau diastolik dia mid to late diastolik. Oh iya. Early diastolik yang tadi ya, S1 S2-nya ya. Oke. Laki-laki 59 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Sesak nafas dirasakan memberat dalam 3 minggu terakhir, namun sudah mulai dirasakan sejak 2 bulan sebelum masuk rumah sakit. Pada mulanya sesak muncul setelah berjalan 50 meter. Dan akhir-akhir ini keluhan sesak pun timbul pada saat pasien duduk. Pada pemeriksaan fisik ditemukan TVJ meningkat, batas jantung kiri 3 jari lateral garis mid-clavicular kiri didapatkan di bising pansistolik, berarti misas. Misas juga, Dek. Iya, sama. Kalau misas berarti mana dia? Misas mitral insufisiensi. Ya, berarti yang dodol kan, Bang? Dodol, iya. Mitral insufisiensi. Jadi seringnya memang bertanya diagnosis ya, Bang? Oke, kita masuk ke aorta. Oke. Aorta sama. Aorta yang penting caranya sama, rumusnya sama. Etiologinya bisa karena kalsifikasi, bisa karena variasi kongenital, atau penyakit jantung rematik juga bisa.
Nah, jadi sebenarnya penyakit jantung reumatik itu bisa menggambarkan terjadi seluruh kelainan katup, keempat-empatnya bisa terjadi. Tapi tetap yang paling sering stenosis mitral, ya kan Bang? Iya. Nah, pada pemeriksaan fisiknya murmurnya sistolik, biasanya mid atau end sistolik, ditambah adanya trill ejeksi di basis jantung, ya. Nah, kemudian dia nanti bisa menyebar ke leher dan paling keras di daerah aorta dan apex. Jadi hati-hati, aorta ini trillnya bisa terdengar sampai ke apex. Dan terdapat adanya systolic click juga. Dan ada pulsus parvus et tardus. Apa itu? Ketika kita raba nadinya, amplitudo nadinya menurun. Nah, bunyi jantung duanya akan melemah. Nah, fototoraksnya, jadi sebenarnya sama-sama semua, Bang. Pembesaran bisa terjadi pembesaran left atrium juga, dilatasi left ventricle. Jadi sama-sama semua. Yang harus Abang hafal memang lokasi murmurnya sama bunyi dari murmurnya. Nah, nanti kalau pada pemeriksaan fluoroskopi bisa dijumpai ada kalsifikasi aorta. Pada EKG, nah ini yang ciri khas pada stenosis aorta, EKG-nya bisa menunjukkan adanya LV strain. LV strain ini adanya ST depresi. Di mana saja ada ST depresi, di lead 1, di AVL, dan di prekordial. Prekordial ini bisa di mana saja, V1, V2. Jadi prekordial ini kan V1 sampai V6. Jadi bisa aja nanti ada ST depresi di V1 sampai V6. Nah, kemudian pada pemeriksaan echo Doppler ya terlihat adanya penebalan tambah kalsifikasi katup aorta. Nah, oke. Kemudian pemeriksaan yang lain bisa pakai treadmill, exercise test. Kita suruh aktivitas, ada nggak muncul keluhan-keluhan sesak. Nah, kemudian bisa pakai multi-slice ya CT scan, tapi dia khusus ke jantung, cardiac MSCT. Nah, ini pemeriksaannya tidak invasif, ya. Dia cukup nyaman pasiennya, nanti fungsinya adalah menilai fungsi jantung sekaligus menilai fungsi arterinya, ya, dan tidak invasif. Jadi aman dilakukan. Klinisnya sama, klinis CHF, angina, ya. Atau bahkan bisa sampai sinkop. Nah, jadi kalau misalnya udah sampai dia sinkop, itu harus operasi katup. Untuk pasien yang asimptomatik, nah pasien asimptomatik ini kita bagi klasifikasinya berdasarkan velocity, kecepatan dari aliran darahnya, gitu ya. Jadi kalau transfer kecepatan katupnya itu darahnya melewati katup, transvalvular velocity. Kecepatan, bukan darah melewati katup, kecepatan membuka katupnya. Jadi kalau dia membukanya lebih dari 4 meter per detik, ini harus dioperasi indikasinya. Tapi kalau kurang dari 3 meter per detik, ya kan, maka ini kita observasi dulu selama 6 bulan atau 1 tahun. Oke. Jadi semakin lama dia membuka berarti semakin parahlah stenosisnya. Itu dia intinya. Makanya harus dioperasi kalau dia lebih dari 4 mili per second. Kalau 3 sampai 4 mili per second, ketika dilakukan treadmill testnya positif, ada muncul keluhan setelah di treadmill test. Jadi ini pasiennya rata-rata asimptomatik, ya kan, belum ada gejala, tapi ketika di treadmill test positif ada gejala. Gejalanya apa? Gejalanya bisa hipotensi. Nah, maka ini juga harus dioperasi. Oke. Bisa juga kita berikan obat-obat anti aterosklerosis ya untuk mencegah infak. Kita kasih statin, golongan statin, atau terapi untuk sesaknya bisa kasih diuretik, digoxin, ACE inhibitor, atau nitrogliserin. Nah, oke, ini dia Bang untuk menilai keparahan arteri stenosis. Bisa kita lihat dari aortic jet velocity-nya tadi, yang kecepatannya tadi kalau dia normal di bawah 2 meter per second, ringan di bawah 3, moderate
3 sampai 4 severe, di atas 4. Di atas 4. Jadi di bawah 2, 3, ini 4. Di atas 4. Nah, atau bisa juga dari seberapa besar tekanannya ya. Tekanannya itu seberapa besar tekanannya. Ini dari MFHG, mean gradient. Bisa juga dari seberapa luas si katupnya terbuka ya. Oke, tapi paling sering kita pakai yang aortic jet velocity. Nah, ini kapan harus kita lakukan SAVR, kapan harus dilakukan TAVI. Nah, SAVR itu surgical aortic valve replacement, kalau TAVI transcatheter aortic valve implantation. Nah, jadi kita lihat dari sini. Kalau dia severe aorta stenosis, kita lihat ada nggak gejalanya. Kalau tidak ada gejala, lihat LVEF-nya di bawah 50%. Kalau di bawah 50% katanya, maka kita lakukan SAVR, operasi ya. Tapi kalau tidak di bawah 50%, coba lakukan treadmill test, exercise test. Ada nggak gejala? Kalau ada gejala, tekanan darahnya menurun ya. Kalau ada, maka kita lakukan SAVR. Nah, kalau tidak ada, maka kita evaluasi 6 bulan atau 1 tahun tadi ya. Nah, kalau misalnya sudah ada gejalanya, kemudian kita lihat ada nggak ada atau tidak penyakit-penyakit komorbid. Nah, ya. Kalau misalnya penyakit komorbidnya tidak ada, oke. Kemudian kita lihat risiko dari pemasangan risiko untuk pemasangan TAVI ada apa enggak. Nah, kalau misalnya ada risiko pemasangan TAVI, maka kita lakukan SAVR. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa kita pertimbangkan untuk TAVI. Tapi yang paling bagus memang yang operasi apa? Yang operasi katup. Yang si surgical aortic valve replacement. Oke, ini jarang, nggak ada soalnya, jarang dimasukkan ke soal. Ini jarang abang dengar ini. Ini kayaknya udah ke kardiologi, ini kan tata laksananya kardiologi kan bang. Kalau belum konsultan, nggak ini ya kan bang, nggak terlalu apa. Kayaknya soal-soalnya lebih ke patofisiologi sama pemeriksaan dan tata laksana dan diagnosis. Coba kira-kira ini apa bang? Seorang laki-laki usia 66 tahun datang ke IGD dengan keluhan utama sesak nafas, terutama saat beraktivitas. Pada empis teraba trail. Pada foto torak kesan normal, dan pada EKG memperlihatkan pembesaran ventrikel kiri. Pada eko dijumpai stenosis aorta. Lo langsung dikasih tahu. Stenosis aorta. Pernyataan yang tidak benar terkait penanganan pada pasien ini adalah tidak ada terapi medikamentos pada pasien asimptom. Jika timbul gejala sinkop, angina atau berbentang harus segera operasi. Yang C betul deh. Yang C itu betul itu. Balon valvulasi dipertimbangkan pada kasus tertentu di mana pembedaan menjadi kontraindikasi. Yang E pun betul. Ya kan? Pencegahan aterosklerosis betul juga. Ya kan? Iya, pencegahan tadi kan bang. Pakai apa? Pakai statin. Statin. Tidak ada terapi medikamentosa pada pasien asimptomatik. Iyalah, betul juga lah. Yang simptomatik kita kasih medikamentosa, kan gitu kan. Kalau treatment exercise test adalah kontraindikasi pada, malah kan kalau apa kan mesti kita lakukan, malah kita harus lakukan treadmill tadi kan. Iya, salah satu pemeriksaannya kan bang. Jadi kalau misalnya diperiksa ada gejala, maka itu nanti kita indikasikan untuk dilakukan pemasangan katup buatan. Berarti yang boleh ini ya bang? Iya. Nomor 2, seorang perempuan 68 tahun mengeluh sering sesak nafas dan nyeri dada angina saat aktivitas. Pasien juga mengeluh sering pingsan. Pada pemeriksaan fisik dijumpai pulsus parvus et tardus. Bunyi jantung kedua melemah dan terdengar early diastolik.
MSAID, ya kan? MSAID pada EKG nampak LVH strain, LV strain, diastolik, aorta MSAID, ya kan? MSAID ini kan? Mm. Berarti ini kita pakai aorta. Kenapa nggak aorta insufisiensi, Dek? Ya, jadi ini memang soalnya ini ya, plan. Jadi dia ambil dari sini dari LV strain-nya, Bang. LV strain itu salah satu tanda dari aorta stenosis. LV strain tadi adanya ST depresi di lead 1 AVL dan lead precordial. Ya, precordial. Jadi itu tanda dari situ. Nah, terdengar mungkin ini salah tulis murmurnya. Harusnya murmurnya sistolik. Dia jadi pakai batas, ya kan, stenosis aorta. Aturannya ISAS ya. Nih, apakah ini sistolik, ya kan? Soalnya ada beberapa soal memang dijumpai salah, entah memang salah salin, salah tulis atau gimana ya. Karena ini soal ingatan biasanya kan, Bang. Iya, betul. Tapi yang khasnya LV strain itu ya. Ya, LV strain satu-satunya di ini, di stenosis aorta. Stenosis. Oke. Ini regurgitasi aorta sama regurgitasi aorta intinya pakai rumus itu juga ya kan Bang, cuma nanti etiologinya ya kayak gitu juga. Bisa karena penyakit-penyakit diseksi aorta, ya penyakit-penyakit pangkal aorta yang ditemukan pada contoh diseksi aorta, penyakit genetiknya bisa terjadi pada sindroma Marfan juga. Nah, nanti pada pemeriksaan bisa kita lakukan eko, ya bisa kita lakukan cardiac MSCT. Nah, kemudian bisa dijumpai adanya tanda-tanda kebocoran perifer, ya. Nah, tanda-tanda kebocoran perifer ini nanti banyak jenisnya, ya kan Bang. Nah, satu lagi selain mitral aorta stenosis, LV strain juga bisa dijumpai pada regurgitasi aorta, ya. Jadi ada LVH dan LV strain juga. Nah, kemudian berarti tadi itu kuncinya yang salah, Bang. Kalau misalnya ada early diastolik tambah descrescendo murmur, nah maka ditambah dengan LV strain, maka itu jawabannya regurgitasi aorta. Berarti ini kita buat kuncinya yang salah ya. Ini masuk ke regurgitasi aorta insufisiensi ya. Nah, karena aorta insufisiensi ada juga LVH. Nah, gambaran fototorasnya sama, LVH, ada pembesaran LA, ada aorta elongasi ya, pemanjangan pada aorta. Oke. Nah, kemudian selain early diastolik bisa juga terdengar ada mid to late diastolik. Intinya murmurnya murmur diastolik. Atau sering dibuat nanti misalnya nama lainnya Austin Flynn ya Bang. Austin Flynn ini nama lain dari mid to late diastolik. Tata laksananya sama ya. Bisa pakai S, bisa pakai digitalis. Kalau dia ada PJR, kasih antibiotik. Nanti ini kita bahas. Ini antibiotiknya penisilin. Kemudian bisa pakai beta blocker ya, propanolol. Atau losartan jika ada sindrom Marfan. Nah, kalau sindrom Marfan kita kasih losartan. Sindrom Marfan ini keluhan di mana nanti ada kelainan pada jaringan ikat, Bang. Jadi nanti jarinya panjang-panjang. Jadi hampir di semua jaringan ikat. Katup itu kan termasuk ke dalam jaringan ikat. Nah, jadi terjadi kelainan di sana. Nah, makanya sindrom Marfan ini sering mengalami kelainan katup jantung. Oke, untuk manajemennya. Nah, kita lihat ada atau tidak pemanjangan atau pembesaran pada aorta yang ascendant, aorta yang naik. Ini ya, Bang. Kalau ada, maka kita lakukan operasi.
Kalau tidak ada, maka lihat ada tidaknya gejala yang parah. Kalau ada, kita lakukan operasi. Kalau tidak ada, lihat LVEF-nya. LVEF di bawah sama dengan 50% atau LVDD, end diastolic dimensinya di atas 70 atau end systolic dimension di atas 50, maka kita lakukan surgery. Nah, jadi operasi diindikasikan pada pasien yang memiliki gejala. Jadi asal ada aorta regurgitasi yang bergejala, maka lakukan operasi. Atau LVEF-nya di bawah 50 di bawah sama dengan 50%, walaupun dia tidak ada gejalanya. Nah, atau pasien yang mau melakukan CABG, ya bypass, grafting, maka dilakukan juga sekalian operasi katup jantung. Nah, oke. Nah, ini soalnya Bang. Kira-kira ini jawabannya apa? Pasien laki-laki usia 45 tahun datang dengan gejala gagal jantung kongestif. Pasien diketahui pecandu heroin dan kokain yang disuntikkan setiap hari. Dari kultur darah didapatkan metisilin sensitif Staphylococcus aureus dari 4 tabung kultur dalam 12 jam. Dari PEMPIS tekanan darah 110/40, dari takikardi, laju napas bagus, suhu apebris. Pada PEMPIS jantung terdapat murmur diastolik, berarti M. Said. Terus gini, di sternalis kiri panjang berarti aorta insufisiensi. Ya. Ya. Kalau mau mitral stenosis, nah. Halo Bang. Nah, di kiri APTM harusnya kan dia pulmonal ya kan Bang? Nah, tapi nggak ada pulmonal ya kan? Nah, jadi kita jawabnya dia ke regurgitasi aorta. Ya, di sepanjang sternalis kiri. Harusnya kiri itu pulmonal, tapi karena nggak ada, ya berarti murmur aortanya sampai ke bagian kiri. Halo Bang, dengar suara Fikri Bang? Dengar, Dik. Oke. Jadi pas ya, ini regurgitasi aorta. Kalau kita lihat, ini pasiennya awalnya apa? Awalnya endokarditis ini. Endokarditis. Nah, endokarditis ini penyebabnya bisa staphylo, bisa streptococcus. Nah, kalau karena staphylococcus, paling sering memang faktor resikonya karena dia sering menggunakan jarum suntik. Bisa aja sebelum di kulit kita kan banyak kali staphylococcus. Rupanya asepsisnya kurang bagus. Jadi masuklah staphylococcusnya ke peredaran darah, terbawa ke jantung. Di jantung dia menginfeksi endokardium, jadilah endokarditis. Nah, jadi salah satu faktor risiko untuk si regurgitasi aorta juga ya Bang. Nah, sekarang pulmonal. Pulmonal sama juga. Nah, jadi pendahuluannya kalau pulmonal ini katupnya ini dia Bang. Si pulmonal dia memiliki 3 daun katup. Sebenarnya rata-rata memiliki 3 daun katup. Hanya mitral yang memiliki 2 daun katup. Makanya namanya mitral atau bicuspid. Nah, untuk normalnya ini nggak pernah ditanya. Jadi cukup diketahui aja. Fungsinya mengatur aliran darah yang mengalami deoksigenasi. Jadi darah yang oksigennya masih sedikit dan mau ditukarkan ke paru-paru. Jadi dari arteri pulmonal, keluarnya dari katup pulmonal. Nah, oke, dia nanti pergi dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonal. Faktor risiko paling sering itu secara kongenital. Jadi memang didapatkan sejak lahir. Nah, yang lain sama dengan yang tadi, infeksi, sindrom Marfan, demam rematik, atau hipertensi pulmonal. Jadi kalau si katup mitral bermasalah, komplikasinya ke hipertensi pulmonal. Kalau katup pulmonal
dia malah faktor risikonya dari hipertensi pulmoner. Pulmonalis. Oke, ini etiologinya. Jadi memang paling sering dia karena kelainan bawaan. Awalnya nanti paling sering disertai dengan si ASD, atrial septal defect, atau VSD, atau tetralogy of Fallot, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke kelainannya, yang stenosis pulmonal. Stenosis berarti keadaan di mana lumen katupulmonalnya menyempit, tidak bisa membuka sempurna. Akibatnya, aliran darah dari ventrikel kanan ke paru-paru akan berkurang. Nah, hampir seluruhnya itu dia disebabkan karena kongenital ya pada anak-anak. Nah, kemudian nanti stenosisnya itu bisa terjadi ya jika penyempitannya dijumpai di daerah infundibular atau di subinfundibular. Jadi di area agak ke belakang dia. Nah, sering terjadi pada penyakit TOF, tetralogy of Fallot. Jadi nanti ada aorta yang overriding, ada stenosis pulmonal, ada VSD, dan ada RVH. Jadi cara menghafal TOF ini ada singkatannya dia, Prof. Kelainan TOF ini ada 4. Stenosis, R-nya RVH, O-nya overriding aorta, E-nya VSD, ventricle septal defect. Nah, untuk patofisiologinya, ya, karena penyempitan si katup atau si pembuluh darah, terjadi peningkatan tekanan di daerah proksimal dan daerah atas dari ventrikel. Maka terjadilah hipertrofi ventrikel kanan, terjadi peningkatan end diastolik atau akhir diastolik, kemudian ujung-ujungnya lama-lama atrium kanan juga akan ikut tekanannya meningkat, terutama jika disertai dengan keluhan ASD. Jadi kalau ASD itu ini kan atrium. Atrium di tengah-tengahnya ada septal. Di tengah-tengahnya itu bolong, namanya atrial septal defect. Nah, ASD ini memang waktu anaknya di embrio ini terbuka. Nah, tapi ketika dia mau lahir ini menutup, jadilah nanti dia foramen ovale. Nah, jadi fossa ovale. Awalnya dia foramen ovale, ketika dia menutup jadi fossa ovale. Jadi secara normal di janin ini memang terbuka, tapi setelah dia lahir dia harus tertutup. Kalau dia tetap terbuka, barulah dia namanya ASD, atrial septal defect. Nah, kalau VSD di septalnya, di ventrikelnya, septal dari ventrikel ada bolongan di situ. Jadi nanti berhubungan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri, ada celah di situ. Jadi darahnya bisa bercampur. Nah, untuk klinisnya sama, ada yang asimptomatik kalau dia ringan. Kalau berat, gejalanya gejala CHF, gejala disfungsi ventrikel kanan, ya. Kemudian bisa sianosis. Ini paling sering sianosis kalau misalnya disertai dengan adanya ASD atau perforasi foramen ovale. Nah, nyeri kepala, bisa sampai pingsan, bisa nyeri dada seperti angina, lama-lama bisa juga sudden death. Nah, untuk kategori keparahannya, nah kita bagi ada yang trivial di bawah 25, ada yang ringan di bawah 49, ada yang sedang di bawah 79, ada yang berat di atas sama dengan 80. Untuk pemeriksaan fisik sama ada sianosis. Nah, kemudian nanti pada auskultasi ini yang paling sering nanti ada ejection click di sepanjang tepi kiri sternum dan dia akan menurun saat inspirasi. Dan bising mid sistolik ya. Derajat 2 sampai 4 atau
5-6 saat inspirasi. Nah, di mana? Di interkostal 2. Untuk fototoraksnya sama ada dilatasi nanti Bang. Dilatasi pada segmen arteri pulmonalis. Bisa terlihat ada pembesaran ventrikel kanan, pembesaran atrium kanan. Kemudian untuk gambaran ekokardiografi dijumpai ada kekakuan dan doming pada katup pulmonal. Jadi katup pulmonalnya nanti dia berbentuk seperti kubah. Nah, kemudian pada katup yang mengalami displastik dia akan kaku, ya. Jadi katupnya akan kaku, kemudian daun katupnya bisa sampai tidak bergerak dia, Bang. Nah, terbentuk ada nodul-nodul juga di sana. Oke. Nah, ini bisa juga dilakukan CT scan atau MRI, dapat digunakan untuk mengidentifikasi stenosis katup pulmonal, tapi jarang. Biasanya kita masih pakai USG Doppler saja udah cukup. Nah, untuk kateterisasi ini sebenarnya tidak terlalu dianjurkan. Ini diperlukan jika sekalian dilakukan tindakan balon dilatasi atau balon pulmonari valvuloplasti. Valvulo. Oke. Tata laksananya, kalau untuk obat-obatan medikal, dari trivial sampai ringan tidak ada obat-obatan yang diberikan. Hanya observasi untuk endokarditis, jangan sampai dia terkena endokarditis. Nah, kalau sedang sampai berat, perlu kita pantau endokarditis infektifnya. Kemudian nanti kalau misalnya ada gejala seperti sesak dan lain-lain, bisa dikasih diuretik. Nah, untuk intervensi kita bagi menjadi 2, ada yang bedah, ada yang non bedah. Kalau yang bedah kita lakukan valvulotomi, ya kan? Kemudian bisa juga dilakukan cardiopulmonary bypass. Oke, kalau yang non bedah bisa kita lakukan balon valvuloplasti. Nah, untuk prognosisnya bergantung berat derajatnya. Oke, jadi misalnya pasiennya ini atlet dengan stenosis ringan. Ini perlu kita evaluasi per tahun. Nah, oke. Kemudian, apakah perlu kita pertimbangkan dalam evaluasi per tahun? Perlukah kita kasih intervensi? Nah, kalau misalnya perlu, ya udah. Nanti kita lakukan intervensi 2-4 minggu setelah tindakan, baru nanti dia dilakukan bisa beraktivitas. Jadi misalnya kita lakukan pemasangan balon atau valvulotomi atau valvuloplasti. Jadi waktu istirahatnya, kemudian nanti disuruh kontrol selama 3 bulan sekali. Nah, oke. Pada keadaan kehamilan, keadaan kasus yang berat yang sudah mengalami dekompensasi hemodinamik, maka perlu dilakukan pemasangan balon. Nah, oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya sebelum masuk ke regurgitasi pulmonal? Masih Jadi belum. intinya kalau soal ini lebih sering ke diagnosis, kalau tata laksana itu jarang ditanya. Jadi tata laksana sekedar tahu aja Bang. Regurgitasi pulmonal, ya sama intinya dia tidak bisa menutup sempurna. Terjadi jika daun pulmonal mengalami rudimentasi, ya. Jadi pembentukannya itu tidak sempurna biasanya karena terjadi pada saat kongenital dan bisa menunjukkan adanya prolaps di sana. Nah, penyebab yang lain sama endokarditis, sindrom Marfan, karena adanya ASD juga bisa. Nah, kalau ini terdeteksi pada anak-anak, maka ketika kita tata laksana ketika dia masih umur anak-anak, maka toleransinya masih baik. Tapi kalau sudah dewasa cenderung berulang, ya, cenderung berulang. Jadi toleransinya kurang baik. Klinisnya sama asimptomatik, ya.
nanti kalau kita lihat fotonya atau ekonya ada dilatasi ventrikel kanan, ada disfungsi sistolik ventrikel kanan, ya. Nah, kemudian gejala jika umur pada pasien di bawah 30 tahun umurnya, nah gejalanya ini bisa bermacam-macam, bisa keterbatasan aktivitas, bisa ada gejala-gejala CHF, ada aritmia atrial, bahkan sampai sudden death. Nah, kalau dia disertai dengan CHF dan disfungsi ventrikel kanan, maka bisa muncul ada TVJ yang meningkat, hatinya membengkak, edem pada perifer dan pada hati, pada hepar. Nah, kemudian yang penting di sini, Bang, terdengar bising diastolik yang decrescendo. Decrescendo dia awalnya kecil tapi lama-lama bisa meninggi, ya, suara bising diastoliknya. Nah, mulai derajat 1 sampai derajat 4. Terdengar di mana? Di tepi kiri atas atau di tengah sternum kiri. Ya, jadi terdengarnya di tepi kiri sternum atau di tengah sternum kiri. Oke. Nanti bisa juga pulmonal regurgitasi, bisingnya ini bisa disertai dengan hipertensi pulmonal yang bernada tinggi. Ini sering disebut sebagai Graham Still. Jadi kalau ada di soal Graham Still positif katanya, ya berarti kita anggap ini sebagai pulmonari pulmonal. Nah, penunjangnya bisa EKG, ya. Nanti pemeriksaan fototoraks, adanya segmen arteri pulmonal yang menonjol dan ventrikel kanan membesar. Pada pemeriksaan eko dijumpai nanti ada right ventricular outflow tract. Jadi nanti balik lagi alirannya, ya. Aliran si ventrikel kanan balik lagi ke atas. Nah, kemudian dari sini kita bisa menilai derajat regurgitasi, menilai aliran dari arteri pulmonal dan cabang-cabangnya, dan bisa menilai ukuran dan fungsi dari ventrikel kanan. Nah, bisa dilakukan MRI juga untuk melihat ukuran jantung kanan dan fungsinya pada regurgitasi pulmonal berat. Nah, tata laksananya sama, kita berikan diuretik, ya. Kalau dia gagal jantung, kita berikan ACE inhibitor dan beta blocker untuk memperlambat progresivitasnya, dan kita berikan profilaksis endokarditis infektif. Kalau dia asimptomatik, kita observasi selama 1-3 tahun. Nah, dilakukan pembedahan juga bisa pakai kita ganti katup jantungnya, atau bisa juga kalau misalnya dia ada disfungsi ventrikel yang berat atau yang irreversible, artinya ventrikelnya ini memang udah menetap disfungsinya, tidak bisa kembali lagi seperti semula, maka bisa kita tunda dulu operasinya, kita berikan obat-obatan terlebih dahulu. Nah, ini tricuspid regurgitasi. Kembalinya sebagian darah kemana? Ke atrium kanan pada saat sistolik. Nah, tricuspid regurgitasi ini bisa bersamaan, seringkali bersamaan dengan penyakit jantung yang lain. Dan bisa juga terjadi pada penyakit jantung rematik. Nah, oke, jadi karena darahnya balik lagi ke atrium kanan, dia akan meningkatkan tekanan akhir end diastolik pada atrium dan juga pada ventrikel kanan. Nah, ini berbagai macam penyebabnya, sama bisa karena endokarditis juga, bisa karena kelainan kongenital juga, ya, bisa karena adanya prolaps katup tricuspid. Kemudian untuk diagnosisnya sama, keluhannya juga sesak nafas, terutama saat melakukan aktivitas fisik, bisa batuk-batuk juga, kemudian bisa bengkak di edema kalau dia berat, bisa edema di
perut, asites, dan bisa juga mengalami keluhan-keluhan anoreksia atau kelelahan. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang paling penting nanti Abang ingat di sini, bising pansistolik, nada tinggi terdengar di sela iga keempat parasternal kiri. Ya. Jadi sela iga keempat parasternal kiri itu tempatnya si trikuspid. Bisingnya sistolik, berarti pakai misas. Ya. Oke. Oke, bisingnya pansistolik ya, Bang. Kemudian sering ini, adanya Rivero-Carvelosine. Jika bising regurgitasi trikuspid meningkat saat inspirasi. Nah, jadi Carvelosine ini kita dengarkan nanti di sela iga keempat juga, kita lihat ada nggak peningkatan bising regurgitasi yang terjadi pada saat inspirasi. Nah, untuk radiologi terjadi pembesaran ventrikel kanan, adanya kalsifikasi anulus tricuspidalis, kemudian pada EKG dijumpai ada bandel branch block kanan, ada juga nanti dijumpai hipertrofi ventrikel kanan, atrium kanan, dan paling hampir di semua penyakit dari echo kita bisa lihat morfologinya, kemudian dari CAT ini sebenarnya tidak rutin kita lakukan, tapi kalau misalnya kita lakukan kita bisa melihat ventrikel kanan. Kita bisa melihat bagaimana kondisi dari si ventrikel kanan, bentuknya, kemudian ketebalannya dan lain-lain. Tata laksananya konservatif, tetap pakai diuretik dan digitalis ya, digoxin. Kalau untuk pembedahan ya, jika dijumpai hipertensi pulmonal, maka kita lakukan pembedahan. Ya, kita ganti katupnya pakai katup jantung buatan. Stenosis trikuspid merupakan penyakit katup jantung yang paling jarang dijumpai. Nah, dijumpai hanya pada 15%, ya, karena 15% dari kasus stenosis trikuspid dijumpai karena PJR. Paling sering terjadi pada perempuan. Untuk klinisnya, sama mudah lelah, adanya kongesti sistemik, pasiennya sesak, hepatomegali, asites, bengkak, dan denyut lehernya, nadi karotisnya meningkat. Kemudian, pada auskultasi sama ada opening snap, tapi posisinya aja yang sedikit berbeda. Pada garis ternalis kiri sampai prosesus sipoideus, terutama sebelum fase sistolik, dan dia akan meningkat pada saat inspirasi. Nah, pemeriksaannya sama EKG, nanti ada P pulmonal ya, ada peningkatan gelombang P, kemudian ada pembesaran atrium kanan dan vena cava superior. Pada echo ada penebalan katup trikuspid dengan gambaran doming ya, membentuk seperti kubah, dan adanya gradien transvalvular pada Doppler. Bisa juga kita lakukan pemeriksaan invasif, contohnya kateterisasi, untuk menentukan gradien transvalvular juga bisa. Tata laksananya sama, diuretik dan restriksi garam, dan berikan antibiotik untuk profilaksis endokarditis. Kalau misalnya mau dilakukan operasi, bisa kita potong komisurannya, ya, jadi di lengkungannya itu komisurannya kita potong, komisurotomi. Bila terdapat regurgitasi, maka pikirkan anuloplasti. Nah, jadi setelah dia kita potong, dengan melakukan anuloplasti, ya, pembentukan katup yang baru. Nah, ini contoh-contoh soalnya, Bang. Oh, udah kita jawab tadi ya. Jadi intinya ingat M-site, ingat misas, Bang. Misas. Right, ingat misas. Kalau untuk faktor risiko semuanya sama. Tata laksana semuanya sama. Hanya nanti yang sering keluar grade-nya itu yang mitral stenosis tadi, Bang. Nah, Oke. Kayaknya kalau soal katup jantung ini nggak banyak ya, Bang. Nggak terlalu banyak
Keluar. Kemarin pas ujian kemarin banyak keluar, Bang. Ada satu ini, Dek. 1212 ya, Bang. Jadi yang Iya, kemarin yang keluar apa, Bang? Diagnosis. diagnosis misas. Oke, sip. Nah, jadi itu sama nanti gambaran itu ya, Bang. Sering keluar juga yang LV strain itu ya, Bang. Nah, LV strain itu juga nanti diingat-ingat, dihafal-hafal. Oke, Iya, sampai Dek. di sini, Bang. Ada yang mau ditanya? Masih belum, Dek. Nanti kalau ada pertanyaan Abang telepon lah ya kan. Oke, siap. Abang WA. Nanti siap, Bang. Ini videonya Fikri kirim. Kita jumpa lagi hari Selasa malam bisa, Bang? Oh, boleh, Dek. Itu apa tuh rencananya? Endokarditis, Oh, miokarditis apa kayak ya? gitu, Bang. Vaskulitis apa Infeksi-infeksi. ya? Infeksi ya. Infeksi, Bang. Oke, coba nanti Abang cari mana atau bahannya ada ya. Ya, kemarin udah Fikri lihat ada di yang Abang kirim kemarin masih ada. Ada ya Tapi mana beberapa tahu ya. ada yang ada tambahan, boleh juga, Bang. Boleh, Dek. Oke, Bang, makasih Alhamdulillah, banyak. Dek. Mohon maaf. Makin pandai Abang nih MISA sama M-site-nya. Mudah-mudahan Oke, lancar lah, Bang, alhamdulillah, Dek. Bang. Mudah-mudahan lancar, Bang. Terima kasih Amin. banyak atas perhatiannya, Bang. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa ya, Bang. Iya, Dek. Oke. Makasih ya, Dek. Ya, sama-sama, Bang. Fikri tutup ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Ya, Bang. Izin ya, Bang. Yuk.